menyimak saham ataupun ikutan dengan net foreign buy asing dalam kesempatan kali ini, atau kita lebih memilih saham-saham yang dijual oleh investor asing dengan harapan bahwa ya memang lagi diskon, lagi profit taking. Menurut Anda bagaimana? Ya, jadi kalau dilihat dari list tadi ya, ada beberapa saham yang ada di posisi net buy asing yang secara valuasi juga masih cukup oke, meskipun nggak semuanya ya. Ada beberapa yang memang udah naik cukup tinggi, tapi ada juga beberapa yang udah yang masih cukup oke. Kemudian tadi saya lihat juga di deretan yang net sell juga ada yang valuasinya masih cukup oke, tapi ada juga yang valuasinya atau kinerjanya nggak bagus, Mbak Pisa. Jadi kalau saya lebih ngelihat kita bisa mix nih, jadi kita bisa mix antara misalkan nih saya mau beli saham yang secara fundamentalnya bagus, valuasinya terdiskon, dan sekarang nih juga masih dikumpulkan oleh asing. Nah itu bisa juga tuh Mbak Pisa. Jadi contoh misalkan nih, kalau tadi dari deretan Net foreign buy? dari deretan foreign buy ya, tadi saya lihat misalkan ada Pegas, kemudian saya lihat juga ada ASII. Nah itu secara valuasi masih cukup oke ya, dibandingkan misalkan dengan let's say misalkan dengan MDKA ya. MDKA secara valuasi ini udah, kalau saya hitung gitu ya, saya lihat udah agak mahal. Nah, jadi kita bisa kombinasikan sebenarnya antara keduanya. Jadi yang tadi fundamental masih bagus, valuasi juga masih reasonable, ditambah saat ini juga masih dikumpulkan ya, atau diakumulasi oleh investor asing. Nah, bisa seperti itu, Mbak Bisa. Oke, baik. Untuk saham-saham yang juga dilepas oleh asing juga sebetulnya tidak kemudian serta-merta kita lakukan buy begitu karena sudah terdiskon, tapi ada hal-hal lain yang memang harus diperhatikan ya Mas Rifan ya? Iya betul Mas Wiki, tadi kayak misalkan kalau saya perhatikan di di yang net sell ya, itu misalkan ada beberapa emiten ya, mungkin kalau saya sebut merek misalkan kayak Buka ya, kita tahu meskipun harganya udah turun banyak, tapi juga secara kinerja keuangan belum terlalu baik gitu. Keuntungan kemarin kan lebih dikarenakan karena keuntungan investasi, tapi ada juga tadi saya lihat misalkan kayak BMRI, INKP ya, itu memang masuk net sell ya, tapi secara fundamentalnya, secara valuasinya, secara update kinerja yang terakhir dan prospek kedepannya, saya lihat INKP, BMRI ini juga masih menjanjikan sebenarnya. Gitu. Jadi kita bisa combine keduanya nih. Oke, langsung saja kalau gitu kita lihat ya deretan 4 saham rekomendasi dari Pak Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Selengkapnya berikut ini, tadi sudah disampaikan. Ada Pegas direkomendasikan hold, ini LQ45 ya pemirsa, SII juga hold, INKP buy, dan juga Java direkomendasikan buy. Oke, untuk Pegas ini menjadi saham yang menjadi net foreign buy kemarin ya. Dan Anda merekomendasikan Pegas, apa indikatornya ataupun mungkin analisanya Mas Rifan? Ya, jadi Pegas ini kita tahu bahwa kurang lebih mungkin dua tahun terakhir nih kinerja memang cukup tertekan ya, sejak pemerintah menurunkan harga jual gas ke $6 per MMBTU, kemudian juga Pegas juga sempat merugi atau harus membayar sengketa pajak kurang lebih sekitar 3 triliun rupiah ya. Nah, tapi di tahun 2022 ini saya lihat di tengah kebangkitan sektor energi, ini menjadi tahun atau momentum di mana Pegas bisa kembali istilahnya tuh turnaround ya. Jadi kemarin juga sudah keluar rilis laporan keuangan kuartal 1-nya, itu bahkan jauh lebih baik ya dibandingkan dengan 2 tahun terakhir gitu. Dan saya lihat secara prospek juga bagus, misalkan distribusi gas yang sekarang ini kan udah 92% ya market share-nya, itu juga katalis yang cukup positif lah untuk mendukung kinerja Pegas ke depannya gitu. Kemudian distribusinya ini bukan hanya ke industri tapi juga ke rumah tangga. Kemudian juga saya tertarik Pegas ini juga baru saja menyelesaikan 2 proyek nih, yaitu proyek minyak Blok Rokan dan juga proyek pipa gas di Gresem. Ini saya lihat juga bisa menambah distribusi gas ke
bagi Pegas itu sendiri, Mas Wiki. Oke, di hold untuk jangka waktu berapa lama dan untuk target price sendiri untuk Pegas di berapa, Mas Rifan? Ya, jadi di situ memang saya tuliskan hold karena memang secara best buy-nya ya, best buy-nya itu kalau saya hitung itu di bawah 1.500 sebenarnya, tapi sekarang ini kan udah di 1.600, 1.700-an. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru mau buy ya mungkin boleh beli secara berkala gitu. Tapi kalau buat yang udah beli dari 1.200-an ya itu bisa hold dulu gitu. Jadi kalau target price-nya berdasarkan hitung-hitungan nilai intrinsik dengan kinerja yang terbaru itu saya hitung itu ada di kisaran sekitar 2.400 sampai dengan 2.500, Mas Vicky. Jadi bisa kita hold let's say misalkan sampai dengan akhir tahun ya, karena saya percaya bahwa kuartal-kuartal berikutnya kinerja Pegas ini juga akan tumbuh positif. Oke. Dari Pegas kita beralih ke Astra International, Anda rekomendasikan hold? Ya, sama halnya dengan Pegas, Astra saya juga rekomendasinya hold karena memang secara base buy-nya itu di bawah 6.500 Mbak Prisa. Tapi kan harga saat ini di 7.000 ya, 7.025. Ya, nah apa namanya, jadi buat yang memang sudah buy dari bawah ya bisa hold karena sama nih, otomotif itu termasuk yang apa ya cukup tertekan semasa pandemi kemarin, bahkan salah satu yang paling tertekan. Tapi di tahun 2022 ini bisa dikatakan penjualan otomotif itu udah mulai pulih nih Mbak Bisa. Kayak contoh misalkan penjualan mobil year to date April itu sekitar 347.000 unit. Nah itu udah meningkat jauh dibandingkan dengan year to date April 2021 kemarin 266.000 unit gitu. Jadi udah jauh lebih tinggi. Bahkan kemarin pas Maret 2022 penjualan secara bulanan itu menembus rekor tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Nah jadi itu yang pertama. Kemudian juga kita tahu bahwa sekarang pelonggaran kegiatan masyarakat ya ini kan juga akan menstimulus mobilitas ya, permintaan mobil atau otomotif juga akan meningkat. Dan juga yang saya mau soroti adalah kebijakan diskon PPNBM pembelian mobil baru. Ini juga diharapkan akan semakin mendongkrak jumlah penjualan mobil ke depannya. Oke, dan ini tercermin dari net foreign buy dari investor asing, baik itu year to date atau tahun berjalan, 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan, 1 pekan, bahkan sampai dengan pekan terakhir ini masih mencatatkan net buy gitu ya. Jadi boleh cicil ya untuk Astra ini ya? Masih boleh. Oke, lalu bagaimana dengan Java dan juga INKP, analisanya usaha jeda berikut ini kita akan lanjutkan Mas Rifan. Dan pemirsa tetap bersama kami, usaha jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam Market Buzz Power Breakfast, dan kita masih akan berbincang bersama dengan Mas Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor, mengulas rekomendasi saham pilihan dari Mas Rifan, di mana antaranya udah 2 tadi yang kita sampaikan ya, ada saham Pegas dan juga ASII, dan kemudian kita akan bergerak ke Java ya. Ya, direkomendasikan buy Mas Rifan, seperti apa analisanya untuk Java? Jadi untuk Java ini saya juga lihat beberapa tahun belakangan ini kan sempat turun juga terkait karena oversupply ya, Mas Wiki, Mbak Prisa, di mana supply daripada poultry ini sangat-sangat banyak waktu itu. Tapi kemudian kan tahun 2021 ya kalau nggak salah, pemerintah ini mulai menggalakkan program culling ya. Jadi dengan program culling ini membuat si supply ini menjadi jauh lebih terkontrol, dan ini berdampak positif pada harga. Nah, dengan kenaikan harga ini juga membuat kinerja keuangan dari sejumlah emiten poultry, termasuk salah satunya adalah Java, ini bisa menjadi diharapkan menjadi lebih baik nih di tahun 2022 ini, seperti itu. Dan kemudian bukan hanya itu, kita lihat bahwa sekarang ini kan mulai masuk musim panen ya. Jadi harga jagung yang tadinya tinggi, nah dengan musim panen dari jagung yang
baru saja dilewati, ini kan membuat suplai jagung menjadi lebih banyak dan diharapkan harga jagung ini akan turun. Nah, buat teman-teman ketahui juga, jagung ini kan merupakan salah satu bahan baku ya untuk emiten poultry termasuk Java. Nah, ini diharapkan di kuartal 2-nya nanti akan menjadi lebih baik secara kinerja keuangan. Jadi satu sisi harga jualnya naik, tapi di sisi lain harga bahan bakunya diharapkan juga akan turun seperti itu. Dan yang menariknya juga dari industri horeca yang menjadi demand, salah satu demand besar untuk poultry ayam broiler itu juga udah kembali normal, mau kembali dibuka. Nah, ini juga akan meningkatkan demand daripada ayam itu sendiri. Harga terakhir Java di 1375 dan tren pergerakan harga selama 1 minggu untuk Java melemah 8,33%. Apakah secara harga ini sudah semakin mendekati level support yang Anda rekomendasikan, Mas Rifan? Ya, jadi dengan kalau menurut perhitungan saya nilai intrinsik Java itu di 2200-an ya, maka kalau kita ambil margin of safety, saya lebih rekomendasikan Java ini dikoleksi di bawah 1.500 ya. Jadi dengan harga saat ini di bawah 1.500 ya, masih di bawah 1.500, ini masih menjadi titik yang menarik ya untuk Java ya. Support kuat di berapa? Kalau 1.500 kan menyentuh 1.000 juga masih di bawah 1.500 nih Pak, Mas Rifan. Maksud saya kalau untuk saat ini tuh udah limited risk lah, limited downside kalau menurut saya Pak Desa. Jadi kemungkinan untuk koreksinya mungkin masih ada tapi nggak banyak. Jadi batasan kuat di posisi berapa ya? Ya udah, jangan beli kalau udah menyentuh level itu, mungkin akan lebih ke arah downtrend. Ya, kalau saya lihatnya selama masih di range sekitar 1.350-an ya, itu masih aman ya? Masih aman. Baik, INKP semenarik apa? Kenapa INKP bukan Tekim? Kenapa INKP bukan Tekim? Ini kalau nggak salah pernah kita bahas juga. Tapi INKP ini secara likuiditas lebih liquid. Jadi sebenarnya sama lah antara INKP dan Tekim, cuman perbedaannya ya INKP lebih liquid gitu. Reasoningnya adalah karena harga kertas dunia ya saat ini juga masih uptrend ya, Mbak Bisa. Jadi saat ini kan harga pulp itu udah di sekitar hampir di atas $210 per ton. Ini masih jauh di atas, kalau nggak salah tahun lalu itu di sekitar $130. Jadi udah harga jualnya udah tinggi. Kemudian juga kenaikan ini akan datang dari kertas industri, Mbak Bisa. Jadi kertas industri ini kan erat kaitannya dengan e-commerce, pertumbuhan e-commerce untuk packaging, ya kan. Nah, pertumbuhan untuk packaging ini mendorong permintaan akan kertas industri, dan INKP termasuk salah satu emiten yang paling banyak memproduksi, dan ini diharapkan akan semakin mendukung kinerja INKP ke depannya seperti itu. Oke, membentuk pola yang mix untuk INKP sendiri dalam 1 minggu ke belakang, tapi kemudian kalau kita lihat harganya ada 8150, berada di zona merah, Mas Rifan. Seperti apa untuk level supportnya dan jangka investasi untuk INKP untuk term yang mana? Pendekkah atau medium atau panjang? Oke, jadi kalau Java dan INKP ini kan memang termasuk perusahaan yang sifatnya cyclical, Mas Wiki. Ya, jadi ini lebih ke jangka menengah. Jadi kita tetap perlu perhatikan tadi indikator-indikator seperti misalkan kalau Java kan harga broilernya, ya kan, kemudian harga bahan baku jagungnya, kemudian kalau INKP kan kita juga perlu perhatikan harga dari pulp and papernya seperti itu. Nah, jadi kalau INKP sendiri, ya ini saya menghitung dengan kinerja yang terbaru itu di kuartal 1 2022, ya nilai intrinsiknya ini ada di sekitar 13 ribuan. Nah, dengan mengambil margin of safety, balik lagi
Ya, ini memang base buy-nya itu di bawah 8.500 ya, dengan harga saat ini di 8 ribuan ini juga masih tergolong base buy. Oke, itu dia untuk saham-saham rekomendasi hari ini ada INKP, kemudian juga ada Java, kemudian ada Astra International dan juga ada Pegas yang masuk dalam radar menarik menurut Mas Rifan dan sudah kita ulas ya rekomendasinya pemirsa. Kita ke pembukaan perdagangan data di awal pembukaan tadi pemirsa IHSG tertekan 0,39% ke kisaran 6.964. Jakarta Islamic Index juga turun 0,86%, LQ45 juga turun 0,84%. Ya, kita ke saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers untuk perdagangan ataupun di awal perdagangan di pagi hari ini. WinAir bergerak menguat 0,89%, Zinc, PNBS, Bima dengan penguatan masing-masing 1,1%, 1,12% dan 0,58%. Oke, kemudian kita menuju ke losers. Ada BBCA yang tertekan 1,02%, BBRI turun 0,69%, ADMR turun 4,69%, dan Goto turun 0,52%. Mas Rifan, berbicara soal net sell gitu ya, BBRI, kemudian BBCA, Telkom gitu ya, masuk dalam jajaran net sell. Meskipun Anda sudah mengulas tadi ya deretan saham yang Anda rekomendasikan, tapi ini peluang juga nggak? Karena kan sebenarnya ini saham yang sangat liquid gitu ya dan lagi turun. Apakah ini sudah momen yang cukup tepat untuk buy lagi atau tunggu dulu nih? Oke, kalau kita tadi kan ada BBCA, ada BRI ya. Betul. Bisa ya, tadi saya lihat. Jadi kalau untuk BBCA, BBRI ini sebenarnya memang termasuk beda dengan kayak tadi misalkan Java ya, KP yang cyclical, tapi BBCA, BRI ini kan kita tahu top top market cap juga ya kan, sangat-sangat liquid. Jadi ini sebenarnya bisa dilakukan lebih ke DCA, jadi membeli secara berkala. Tapi DCA yang saya maksudkan di sini bukan misalkan setiap tanggal 1 atau setiap awal bulan, tapi lebih ke misalkan kalau ada koreksi ya itu bisa cicil beli lagi. Setiap ada koreksi bisa cicil beli lagi gitu. Tapi jangan terburu-buru juga. Jadi artinya misalkan kita punya dana sekian terus langsung dilamsam, jangan gitu juga. Karena nanti kalau misalkan makin terdiskon kita nggak punya peluru. Jadi kalau untuk BCA, BRI ini lebih cocok kalau misalkan koreksi setiap koreksi misalkan 5%. Ya, saya akan cicil beli lagi setiap koreksi 5%, saya akan cicil beli lagi. Jadi tetap buat jangka panjang BCA, BRI ini masih akan tetap terus bertumbuh ke depannya dan relatif tidak terpengaruh dengan sentimen-sentimen makro yang tadi sudah kita bahas. Oke, jadi untuk investor yang lebih medium to long gitu ya, tetap Yes. ada basket khusus untuk saham-saham banking besar ini ya. Betul. Baik, oke. Mas Rifan, masih banyak yang kita ingin tanyakan, namun kemudian waktu kita terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan terima kasih untuk analisa komprehensif dari Anda, Mas Rifan. Sampai jumpa, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Mbak Bisa, Mas Wiki. Itu dia Baik. ulasan kita pada pagi hari ini, Wiki ya. Yang menarik adalah saham-saham batubara seperti Adaro, BRM, SITMG ini jadi lagi-lagi sasaran dari para investor. Tapi keputusan investasi pemirsa kembali ke Anda dan kami akan segera kembali di segmen Create Up. Nanti ngulas apa nih, Wiki? Kita akan mengulas sebuah platform digital, perusahaan rintisan, penyedia jasa tanda tangan digital. Seberapa menarik bisnisnya. Kita akan bahas usai jeda berikut, tetap bersama kami.